Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang data berkelompok. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita menyaksikan video berikut ini terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Our world is becoming increasingly data-rich and data-dependent. But statistics goes beyond a batting average or shots on goal. In fact, everything is becoming quantitative, with data that is not just in numbers, but numbers that carry information. For example, medical teams design experiments to analyze the complex data they produce in order to search for improved medical treatments and ensure that current medical treatments stay safe and reliable. There are numbers on the abundance and locations of plants and animals, as well as the spread of pollution and the effect that each has on each other. There are numbers used to determine the future of many industries, based on the efficiency with which their goods and services are produced and delivered. Census 2010 was the most recent, full-scale data collection of the U.S. population. But the federal government uses and finds statistics every day, such as the unemployment rate, exports and imports, and crime rates. You, in fact, play a huge role in statistics and become affected by them every day. What you watch on TV influences what kinds of programs are running and what kinds of programs are going to be made. Your shopping trends, whether they are present or not, influences new locations of malls and shopping centers. Your daily commute to work is kept on record to learn what roads are priorities to maintain. These decisions and improvements are made on data and not guesswork. With the growth of data use comes a growing need for those to interpret it. We call these people statisticians, and they produce data, analyze that data to make their meaning clear, and draw practical conclusions from that data. The demand for statisticians is high and continues to grow significantly. In fact, a statistical study has expected that 4.4 million jobs will be created around the world for statisticians by 2015, with 1.9 million of these in the US alone. If you like numbers, look into a statistician career. Statisticians work in many fields, such as education, marketing, psychology, sports, health, and manufacturing. They enjoy good pay and high job satisfaction. Statisticians improve society and in general make the world a better place. All of the numbers in the world follow patterns, oftentimes very complex patterns. But these patterns give statisticians the ability to predict the future. Now what would you do if you could predict the future? Nah, bagaimana videonya tadi? Apakah seru? Pasti seru dong. Nah, dari video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa statistika itu perannya sangatlah penting. Contohnya dalam bidang ekonomi, pemerintahan, kesehatan, psikologi, dan masih banyak lagi. Bentuk-bentuknya berupa bagaimana cara kita mengukur tingkat pengangguran di dalam suatu negara. Kemudian, bagaimana cara kita mengukur banyaknya pekerja setiap tahunnya di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, langsung saja kita memulai belajar tentang statistika untuk data kelompok. Bagian 4. Materi selanjutnya yaitu tentang kuartil. Bagaimana cara mencari kuartil jika diketahui data kelompok? Nah, di sini rumusnya adalah QI atau kuartil ke I sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah dalam kurung I per 4N dikurang jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil dikalikan panjang intervalnya. Nah, I sendiri adalah 1, 2, 3. Jika kita akan mencari kuartil pertama, maka nanti I-nya sama dengan 1, yaitu 1/4N min sigma FK per FQ1. Jika kita mencari kuartil kedua, jadinya nanti 2/4N dan seterusnya jadinya setengah N. Nah, perhatikan jika Q2 itu sama dengan median. Dan yang terakhir adalah Q3. Jadi nanti 3/4N min sigma FK per FQ3 kali C. Nah, untuk lebih memahami tentang kuartil, berikut ini terdapat contoh soal. Nah, untuk contoh soal pertamanya, di sini diketahui data berat badan dari 40 siswa dalam kilogram.
menentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiganya. Caranya gimana? Nah, di video sebelumnya kita sudah menemukan nilai medianya, yaitu sama dengan 46,583. Nah, kemudian di sini ditanya nilai Q1, Q2, dan Q3. Perhatikan bahwa median itu sama dengan kuartil kedua. Sehingga nanti 46,583 ini adalah kuartil keduanya. Nah, kemudian kita akan cari kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Dan Q3-nya. Nah, yang pertama kita harus tahu letak kelas kuartilnya. Nah, mungkin kita cari yang Q1-nya terlebih dahulu. Nah, letak kelas kuartil pertama itu dirumuskan sebagai 1/4 kali jumlah frekuensi seluruhnya, yaitu 40. Yaitu sama dengan 10. Nah, kemudian kita lihat bahwa kelas pertama ini dimulai dari X1 sampai X4. Kemudian di kelas kedua dimulai dari data kelima, yaitu X5 sampai 4 ditambah 11 yaitu 15. Sehingga disimpulkan bahwa kuartil pertama terletak di kelas kedua. Ini Q1-nya. Sekarang kita akan mencari kuartil pertamanya dengan menggunakan rumus tata kelompok. Diketahui bahwa LQ1 itu sama dengan 40 dikurang 0,5, 39,5 ya. Kemudian sigma FK. Karena kuartil pertamanya ada di kelas kedua, maka sigma FK-nya yaitu hanya di data pertama, di kelas pertama yaitu 4. Kemudian frekuensi pada saat kuartil 1 yaitu sama dengan 11. Dan intervalnya sudah diketahui sebelumnya itu 5. Nah, kemudian kita akan cari nilai kuartil 1. Nah, di pembahasan tadi kan rumusnya dalam QI ya, dengan I-nya 1, 2, 3. Nah, sekarang kita langsung masukkan aja rumus Q1, yaitu L Q1 ditambah I/4 kali N. Karena kita nyari kuartil pertama, jadinya langsung aja 1/4 dikalikan dengan jumlah frekuensi seluruhnya, dikurangi dengan sigma frekuensi kumulatifnya sebelum kelas kuartil pertama, dibagi dengan frekuensi untuk kuartil 1 kali panjang intervalnya. Nah, sama dengan, langsung kita masukin aja 39,5 ditambah dengan 1/4 kali 40, yaitu 10, dikurangin dengan sigma FK-nya yaitu 4/11 kali C-nya 5, sama dengan 39,5 ditambah 10 kurang 4 kan 6 ya. 6 dikali 5, 30 per 11. Sama dengan 42,227. Nah, ini hasilnya, kuartil pertamanya. Nah, sekarang kita akan cari kuartil ketiganya. Mungkin kita hapus terlebih dahulu. Nah, lanjut kita akan mencari nilai kuartil ketiganya.
Nah, perhatikan bahwa untuk mencari letak kelas kuartil ketiga, itu rumusnya adalah 3/4 dikalikan dengan jumlah frekuensi seluruhnya, yaitu 40, sehingga nanti ada pada saat data ke-30, kuartil ketiganya. Perhatikan bahwa kelas kedua ini itu menampung sampai data ke-15. Sekarang kita lanjut kelas ketiga, itu dimulai dari data ke-16 sampai 15 tambah 12, yaitu data ke-27. Kemudian pada saat kelas keempat, yaitu 50 sampai 54, frekuensinya 7. Sehingga nanti dimulai dari data ke-28 sampai data ke-34. Nah, perhatikan dari data ke-28 sampai 34 itu ada di kelas keempat. Sedangkan 30 berada di antara 28 sampai 34. Sehingga nanti kuartil ketiganya itu terletak di kelas keempat. Ini Q3-nya. Nah, sama kayak tadi, kita tentukan terlebih dahulu, tapi bawah kelas kuartil ketiganya sama dengan 50 dikurang 0,5, 49,5. Kemudian, sigma FK-nya. Sigma FK-nya sama dengan 4 ditambah 11, 15 tambah 12, 27. Nah, kemudian frekuensi kuartil 3-nya itu 7. Nah, sehingga kita langsung masukkan aja ke rumus kuartil 3 untuk data kelompok. Yaitu, mungkin langsung aja ya. LQ3-nya itu 49,5 ditambah I per 4 kali N. I-nya ganti 3, jadinya 3/4 kali 40. Dikurangin dengan 27 per 7. Dikalikan dengan 5. Sehingga hasilnya sama dengan 49,5 ditambah, ini kan 10 ya. 3 kali 10, 30, kurang 27, 3. 3 dikali 5, jadinya 15 per 7. Nah, setelah ini dioperasikan aja, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 51,643. Seperti ini. Nah, tadi Q1-nya udah ya 42,227 dan Q2-nya 46,583. Nah, kita cek apakah jawabannya sama. Ya, seperti ini. Q1-nya 42,227, Q2-nya 46,583, dan Q3-nya 51,643. Lanjut ke contoh soal kedua. Nah, untuk contoh soal keduanya, di sini diketahui data berupa histogram, tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, kita bentuk terlebih dahulu tabelnya, seperti berikut ini. Ya, seperti ini. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah menemukan median dari data tersebut adalah ME sama dengan 78,61. Nah, kemudian, median ini rumusnya sama dengan Q2, sehingga nanti 78,61 ini merupakan nilai dari kuartil keduanya. Nah, setelah itu, kita tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiganya. Sama seperti contoh soal 1 tadi, kita tentukan terlebih dahulu Q1-nya. Nah, jumlah frekuensinya kan 40. Sehingga nanti letak kelas kuartil pertama adalah 1 per 4 kali 40, yaitu 10. Kita cari manakah data ke-10-nya. Di kelas pertama, dia itu dimulai dari X1 sampai X3. Kemudian, kelas kedua dia dimulai dari data ke-4 sampai data ke-8.
Kemudian kelas ketiga yaitu X9 sampai X8 tambah 10, 18. Perhatikan bahwa kelas ke-10-nya itu ada di kelas ketiga. Karena 10 itu berada di antara 9 sampai 18. Nah, mungkin langsung aja ya kita masukin ke rumusnya. Q1 sama dengan tepi bawah kelas kuartil satunya, yaitu 73 dikurang 0,5, jadinya 72,5. Ditambah dengan 1/4 dikali jumlahnya 40, yaitu 10. Dikurangin dengan sigma FK-nya, yaitu jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama, yaitu 3 ditambah 5. 8 dibagi dengan 10. Dikalikan dengan intervalnya 5. Nah, ini bisa dicoretkan, jadi 2. Terus 10 kurang 8, yaitu hasil 2. 2 bagi 2, 1. Sehingga nanti 72,5. Ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 73,5. Nah, sekarang kita akan cari nilai kuartil ketiganya. Kuartil ketiga yaitu terletak pada data ke 3/4 kali 40, yaitu 30. Nah, karena di sini belum nyampe angka 30, kita lanjutkan saja ke kelas keempat. 78 sampai 82 frekuensinya 9. Sehingga dimulai dari data ke 19 sampai 18 tambah 9, yaitu 27. Kemudian lanjut ke kelas kelima, yaitu X28 sampai 27 ditambah 8, 35. Nah, di kelas terakhir jadinya nanti X36 sampai X40. Sedangkan kita di sini ingin mencari letak kelas kuartil ketiga, yaitu pada saat data ke 30. Perhatikan bahwa 30 itu terletak antara 28 sampai 35. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuartil ketiganya yaitu ada di kelas kelima. Sehingga nanti Q3 sama dengan 83 dikurang 0,5. 82,5 ditambah dengan 3/4 kali 40 jadinya 30. Dikurangi dengan, berarti sampai sini ya frekuensi kumulatifnya ya. 3 tambah 5, 8 tambah 10, 18 tambah 9, 27. Per frekuensi kuartil ketiganya, 8. Kalikan dengan 5. Sama dengan 82,5 ditambah dengan 30 kurang 27. 3 kali 5, 15 per 8. Hasilnya sama dengan 84,375. Seperti ini. Kemudian kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama. Di sini kuartil pertamanya 73,5, kuartil keduanya 78,61, dan Q3-nya 84,375. Seperti ini. Mungkin sekian untuk materi tentang kuartil untuk data kelompok. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang simpangan kuartil. Nah, rumus simpangan kuartil ini nanti akan sama dengan yang di data tunggal. Untuk itu langsung saja kita ke contoh soalnya. Berikut ini adalah data berat badan dari 40 siswa. Tentukan simpangan kuartilnya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Q1-nya itu sama dengan
42,227 dan Q3-nya sama dengan 51,643. Nah, dari sini kita akan mencari simpangan kuartilnya, yaitu Q-D. Sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1, yaitu 51,643 dikurangin dengan 42,227 sama dengan setengah kalikan dengan 51,643 dikurangi dengan 42,227, yaitu 9,416. Setengah dikali 9,416 yaitu 4,708. Seperti ini. Kita cek apakah jawabannya sama. Ya, tanda jawabannya sama. Q1-nya 42,227, Q3-nya 51,643, sehingga simpangan kuartilnya setengah kali Q3 dikurang Q1, yaitu 4,708. Nah, lanjut ke contoh soal kedua. Di sini diberikan data berupa histogram, tentukan simpangan kuartilnya. Nah, di pembahasan sebelumnya, kita sudah menemukan nilai Q1-nya itu 73,5. Dan Q3-nya itu sama dengan 84,375. Nah, sekarang kita akan cari simpangan kuartilnya, yaitu Q-D sama dengan setengah kalikan dengan 84,375 kurangin dengan 73,5 sama dengan setengah kali dengan 84,375 dikurang 73,5, hasilnya adalah 10,875. Nah, sehingga hasil akhirnya sama dengan 5,4375. Nah, kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama, yaitu 5,4375. Nah, mungkin sekian untuk materi tentang simpangan kuartil. Nah, mungkin untuk materi yang disampaikan dalam video kali ini cukup sampai di sini. Berdasarkan apa yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai kuartil dalam data kelompok, rumusnya adalah QI sama dengan tepi bawah kuartil ke I ditambah I per 4 dikali jumlah frekuensi seluruhnya dikurangin jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I per frekuensi kuartil ke I dikalikan dengan panjang intervalnya. Nah, itu nilainya adalah 1, 2, atau 3.
Masukkan I-nya sama dengan 1 jika ingin mencari kuartil bawahnya, 2 kuartil tengah, dan 3 untuk kuartil atas. Nah, untuk mencari letak kelas kuartil pertama, rumusnya adalah 1/4 dikali jumlah frekuensi seluruhnya. Untuk kuartil kedua, itu sama dengan median, yaitu setengah kali jumlah frekuensi seluruhnya. Sedangkan untuk kuartil ketiga, letak kelas kuartilnya yaitu 3/4 kali jumlah frekuensi seluruhnya. Seperti itu. Kemudian ada simpangan kuartil. Rumus untuk simpangan kuartil adalah setengah dari kuartil ketiga dikurangin kuartil pertama. Ya, mungkin sekian untuk materi yang disampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.